khalifah kedua ini pula, Islam masuk ke wilayah Daylam dan Kabelistan pada masa yang sama. Penyebaran Islam di Asia Tengah sebuah perjalanan yang panjang dengan sejarahnya yang kaya dan letak geografis strategis menjadi salah satu pusat penyebaran Islam yang penting. Proses Islamisasi di wilayah ini bukanlah peristiwa yang instan, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu, yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam. Faktor-faktornya terdapat 5. Yang pertama, ekspansi Islam. Yang kedua, perdagangan. Yang ketiga, sufisme. Yang keempat, konversi elit. Dan yang kelima, toleransi. Lalu, proses Islamisasi di Asia Tengah berlangsung secara bertahap dan tidak seragam di seluruh wilayah. Pengaruh Islam terhadap kebudayaan lokal dan dinamika sosial di Asia Tengah. Islam telah menjadi bagian integral dari sejarah dan identitas budaya Asia Tengah sejak abad ke-8 Masehi. Proses Islamisasi yang terjadi di wilayah ini tidak hanya mengubah agama, tetapi membawa transformasi mendalam pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kepercayaan, seni, arsitektur, hingga sistem sosial dan politik. Lalu ada pengaruh Islam terhadap kebudayaan lokal. Nah, pengaruhnya itu terdapat 5. Yang pertama itu agama dan kepercayaan. Yang kedua, bahasa dan sastra. Yang ketiga, seni dan arsitektur. Yang keempat, sistem sosial. Dan yang kelima adalah kalender dan waktu. Lalu, ada dinamika sosial di Asia Tengah. Terdapat 3. Yang pertama, peran ulama. Ulama memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Lalu, dinamika sosial kedua adalah perempuan. Status perempuan mengalami perubahan signifikan dengan adanya Islam. Lalu, dinamika yang ketiga itu toleransi beragama. Secara umum, masyarakat Asia Tengah menjunjung tinggi toleransi beragama. Materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Islam di Indonesia, yaitu masa awal penyebaran dan perkembangannya. Yang pertama, ada masuknya Islam ke Indonesia. Para sejarawan berbeda pendapat mengenai masuknya Islam ke Indonesia karena berkaitan dengan 3 hal pokok, yaitu tempat asal kedatangan Islam, para pendakwah Islam, dan waktu kedatangannya. Tentu penelusuran mengenai hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari rute-rute perdagangan dan pelayaran di Indonesia yang dilakukan para pedagang dan sufi. Dalam jangka waktu yang lama, para saudagar tersebut bermukim, berbaur, dan melangsungkan perkawinan dengan masyarakat setempat. Dari hal inilah terjadi hubungan lintas sosial budaya yang terjadi antara kedua belah pihak. Lalu yang kedua ada penyebaran Islam masuk ke Indonesia. Nah, sejak zaman prasejarah, penduduk kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal Masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Lalu wilayah barat Nusantara dan Malaka sejak masa kuno itu merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian, terutama karena hasil bumi yang dijual di sana menarik bagi para pedagang dan menjadi daerah lintasan penting antara Cina dan India. Lalu sementara itu pala dan cengkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Jawa dan di Sumatera dan kemudian dijual kepada para pedagang asing. Dengan demikian, Malaka menjadi mata rang pelayaran yang penting. Lebih ke barat lagi, dari Gujarat, perjalanan laut melintasi Laut Arab. Dari sana perjalanan bercabang 2. Jalan pertama itu di sebelah utara menuju Teluk Oman melalui Selat Ormus ke Teluk Persia. Jalan kedua melalui Teluk Aden dan Laut Merah. Dan dari kota Sus, berjalan lagi perdagangan harus melalui daratan ke Kairo dan Iskandaria. Melalui jalan pelayaran tersebut, kapal-kapal Arab tersebut mondar-mandir dari barat ke timur dan terus ke negeri Cina menggunakan angin musim untuk pelayaran pulang dan perginya. Nah, yang ketiga itu tokoh-tokoh penyebaran di Indonesia.
Penyebaran Islam di Indonesia melibatkan berbagai tokoh yang memiliki peran penting dalam penyebaran dan pengembangan agama Islam di wilayah ini. Beberapa tokoh itu antaranya ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini adalah salah satu dari Wali Songo yang dihormati di Jawa. Beliau ini dikenal sebagai tokoh Islam yang berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Sunan Kalijaga dikenal karena pendekatannya yang toleran dan inklusif terhadap budaya lokal. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah tokoh penyebar Islam di Jawa Barat. Beliau dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan memiliki peran dalam mengislamkan wilayah Jawa Barat. Wali Songo adalah 9 wali yang bergelar dalam penyebaran Islam di Jawa pada awal abad ke-15 dan 16. Nah, 9 sunan terdiri dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Raja, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Wali Songo. Perannya dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut cukup besar. Abdul Qadir Al-Jailani atau Sunan Bonang adalah salah satu tokoh penyebaran Islam di Jawa. Lalu yang keempat, peran Wali Songo dan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Pertama, ada perdagangan. Yang kedua, ada pernikahan. Yang ketiga, ada peran ulama dan Wali Songo. Yang keempat, ada kerajaan-kerajaan Islam. Dan yang kelima adalah akulturasi budaya. Dan keenam adalah pendidikan. Dan yang ketujuh adalah jaringan sufi. Dengan kombinasi faktor-faktor ini, Islam dapat menyebar secara luas dan mendalam di seluruh kepulauan Indonesia. Wali Songo memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Beberapa peran utama mereka, yang pertama adalah pendakwah Islam, yang kedua adalah penggunaan budaya lokal, yang ketiga adalah pembangunan masjid dan pendidikan, yang keempat reformasi sosial dan budaya, yang kelima peran dalam politik dan kerajaan, yang keenam pengajaran nilai-nilai Islam dengan cara yang bijak. Melalui dakwah yang bijaksana, budaya yang bersahabat, dan pendekatan yang halus, Wali Songo berhasil menyebarkan Islam secara damai dan membuatnya menjadi bagian integral dari budaya masyarakat Jawa, yang kemudian menyebar ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Setelah fase itu, kerajaan-kerajaan itu mulai kebentuk di kepulauan ini. Nah, kerajaan-kerajaannya apa saja sih? Yang pertama itu Kerajaan Malaka, yang kedua Kerajaan Aceh, yang ketiga itu Kerajaan Banten, yang keempat Kerajaan Bonang, yang kelima Kerajaan Maluku. Materi yang ketiga, saya akan membahas tentang Islam di masa penjajahan. Nah, yang pertama ada dinamika Islam di Indonesia selama masa penjajahan. Yang pertama itu peran umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan. Kaum Muslim bersatu dan berjuang melawan penjajah dengan mengorbankan jiwa dan raganya. Yang kedua, sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda tidak mengalami perubahan yang berarti. Penjajah tidak ikut campur secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, mulai dari sistem pesantren sampai lahirnya madrasah-madrasah. Lalu yang ketiga ada gerakan nasionalis. Gerakan nasionalis, sekuler, komunis, tradisionalis Islam, dan gerakan reformis Islam bangkit menentang pemerintahan kolonial. Semangat perlawanan berbasis kesadaran Islam yang digaungkan Jamaluddin Al-Afghani segera mendapat respon positif dari berbagai negeri Muslim, salah satunya adalah Indonesia. Dalam buku Az-Zumardi, pada abad ke-19, kolonialisme Barat di Asia Timur dan Timur Tengah menegaskan gagasan nation state, sehingga nasionalisme dikenal lebih mendalam oleh para tokoh-tokoh di Indonesia. Maka sejak itu pula gagasan-gagasan tersebut tidak hanya sebagai pengetahuan lepas, tetapi menjadi perdebatan sengit yang terkadang dicarikan legitimasinya dalam Islam.
Lalu yang keempat ada peran ulama dan guru-guru sufi. Ulama dan guru-guru sufi bangkit untuk menuntut masa depan masyarakat Indonesia dan Melayu. Guru sufi sebagai agen islamisasi. Guru sufi ini memperkenalkan Islam yang inklusif dan akomodatif. Mereka menerima sinkretisme Islam dengan kepercayaan dan praktek spiritualitas lokal. Lalu ada yang kedua, peran ulama dan organisasi Islam dalam perlawanan terhadap penjajah. Awal abad ke-20 adalah merupakan starting point tentang kesadaran masyarakat muslim di Indonesia untuk perlunya berorganisasi, bahwa perjuangan umat itu harus diwujudkan dalam bentuk kebersamaan dan tidak dengan bersendiri saja. Jadi mulai tumbuh organisasi-organisasi Islam diawali dengan munculnya Jamiat Khiyar di Jakarta pada tahun 1905. Organisasi ini beranggotakan keturunan Arab Indonesia, kemudian muncul pula Al-Irsyad dan juga organisasi masyarakat yang lainnya. Peran ulama dan organisasi Islam berperan penting dalam melawan penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya yang pertama ada ulama. Ulama ini berperan sebagai pemimpin perang, motivator perang, dan pemobilisasi pergerakan anggotaan. Yang kedua, organisasi Islam. Organisasi Islam berperan dalam menggalang perjuangan umat Islam dan masyarakat Indonesia. Nah, contoh-contoh dari organisasi Islam itu ada Al-Irsyad, yang kedua ada NU, yang ketiga ada Muhammadiyah. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah dinamika Islam di Indonesia pada masa penjajahan kaum muslim bersatu dan berjuang melawan penjajah menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Islam dan komunis itu dan gerakan reformasi Islam bangkit menentang pemerintahan kolonial. Lalu materi yang keempat ada perkembangan Islam pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, yang akan dibahas yang pertama kontribusi dalam bidang pendidikan. Organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu telah berperan penting dalam meningkatkan kualitas dengan mendirikan madrasah dan sekolah-sekolah. Dan usaha-usaha ini bertujuan untuk membuat pendidikan Islam lebih relevan dengan tuntutan zaman, dengan kurikulum yang berorientasi dan pengetahuan yang global. Lalu yang kedua ada kontribusi dalam bidang sosial. Dalam bidang organisasi, Islam aktif dalam kegiatan sosial seperti pemerataan kemiskinan, bencana alam. Upaya ini mencerminkan komitmen organisasi Islam untuk berperan dalam memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu yang ketiga, kontribusi dalam bidang politik. Dalam bidang politik Indonesia ini mencerminkan dinamika dan tantangan dalam berpartisipasi dalam sistem demokrasi. Partai-partai politik Islam dan organisasi keagamaan berusaha untuk beradaptasi dengan sistem politik demokratis dan yang berkembang. Meskipun terdapat kemajuan yang berkembang, tantangan dalam menjaga identitas politik di tengah pluralitas politik tetap ada. Lalu materi yang keempat, Islam kontemporer di Indonesia. Nah, yang pertama akan saya bahas mengenai tantangan dalam pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan dapat dipahami sebagai sebuah program yang terdapat berbagai komponen yang berkaitan. Komponen-komponen itu meliputi visi, misi, dan tujuan pendidikan yang jelas. Selanjutnya terdapat kurikulum yang menjadi acuan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pendidikan merupakan sebuah sistem yang komprehensif dan terintegrasi, di mana setiap komponen saling terkait dan saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Lalu yang kedua ada peluang pendidikan Islam. Ada pun kemungkinan peluang terhadap pendidikan. Yang pertama ada globalisasi yang kompetitif dapat mendorong umat Islam untuk meningkatkan kualitas fisik, intelektual, dan moral peserta didiknya.
Lalu yang kedua ada kemajuan teknologi dan industri memudahkan terselenggaranya layanan pembelajaran yang efektif. Dan yang ketiga, globalisasi ini sering mengalami peningkatan di dunia usaha dan penjualan secara online, memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam berbisnis. Dan yang keempat, zaman modern juga menghasilkan beragam produk budaya global, sehingga masyarakat itu selalu selektif, baik meminimalkan budaya yang tidak pantas atau menerima budaya baru yang sesuai dengan budayanya sendiri. Dan yang terakhir, penemuan-penemuan ilmu pengetahuan di era globalisasi dapat memotivasi masyarakat untuk membangun landasan keagamaan dan memunculkan bahwasannya Islam itu masih relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus ada masalah isu-isu kontemporer seperti radikalisme, modernisme, dan perang media sosial. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama tentang radikalisme. Isu-isu kontemporer radikalisme yang sering muncul di masyarakat itu antara lain marginalisasi, kesenjangan ekonomi, dan kemiskinan. Yang kedua ada modernisasi. Isu-isu kontemporer Islam yang berkembang di zaman modern antara lain kesetaraan gender atau feminis yang muncul akibat penindasan dan pengaruh utamaan terhadap hak-hak wanita, isu demokrasi, isu terhadap hak-hak wanita, dan isu terorisme. Terus yang ketiga, peran media sosial. Itu peran media sosial sebagai sarana komunikasi, sarana informasi, sarana aktualisasi diri, sarana dokumentasi, sarana membangun bisnis, sarana menjaga reputasi lembaga, dan sarana interaksi. Lalu materi yang terakhir adalah kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang sumbangan Islam terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Kalau di bidang ilmu pengetahuan, peradaban Islam ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai bidang, seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan kimia. Misalnya, Al-Khawarizmi itu telah mengembangkan konsep algoritma dan yang lain-lainnya. Lalu yang kedua ada dalam bidang teknologi. Peradaban Islam itu telah mengembangkan berbagai teknologi yang telah digunakan oleh masyarakat dunia, seperti mesin uap dan jam. Lalu yang ketiga dalam bidang seni, itu peradaban Islam telah melahirkan berbagai karya seni yang indah dan bernilai tinggi, seperti kaligrafi, arsitektur, dan musik. Kalau contohnya kaligrafi Arab itu telah menjadi salah satu bentuk seni yang populer. Lalu yang dalam bidang budaya itu peradaban Islam telah memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan budaya dunia. Misalnya bahasa Arab telah menjadi bahasa yang digunakan oleh berbagai negara di dunia. Dan ada juga dampak globalisasi terhadap Islam dan kebudayaannya. Globalisasi bukan hanya berlangsung atau mempengaruhi aspek ekonomi, politik, budaya, konsularisme, hedonisme, dan gaya hidup serta fashion saja, tetapi juga mempengaruhi cara berpikir manusia, sehingga cara berpikir kaum muslim khususnya pun diatur. Bahkan lebih ironis, cara kaum muslim beriman pada Tuhannya, menyembah dan memahami kitab suci tak luput dari hegemoni. Oleh sebab itu, agama yang terglobalisasi akan berupaya mendelegitimasi kitab suci, khususnya Al-Quran. Nah, fenomena mengkritik Al-Quran atau setidaknya menyertakannya itu sebagai kitab suci yang gender sepertinya menjadi suatu kebanggaan. Bahkan itu terjadi di kalangan sarjana muslim sendiri. Mereka anggap bahwa arus nilai serba relatif dan bersifat temporal. Kebenarannya itu berbentuk pada kesepakatan. Di samping itu, agama yang terglobalisasi tegas adalah akan melahirkan sikap mengimani konsep pluralisme agama.
Dengan demikian, agama yang terbuai dengan arus globalisasi menjaminkan keabsultan nilai-nilai, ajaran agama, dan kebenaran yang bersumber dari agama dan relatif, berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman. Jadi kesimpulannya adalah kontribusi besar terhadap dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, seni dan budaya, serta dampak globalisasi terhadap kebudayaan Islam, peradaban Islam memberikan sumbangsi signifikan melalui ilmuwan terkemuka, teknologi inovatif, seni yang indah, dan budaya yang berpengaruh. Namun globalisasi membawa tantangan bagi agama Islam, mempengaruhi cara berpikir dan keyakinan, serta mendorong adopsi nilai-nilai barat seperti pluralisme agama dan relativisme moral. Akibatnya, nilai-nilai dan ajaran agama menjadi relatif dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman, dengan otoritas nalar menjadi sangat dihargai. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dari apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa mendapatkan poin serta nilai-nilai untuk teman-teman dapat implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Itu saja saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk